Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan. Kali ini kita masuk kepada modul kedua. Kita langsung masuk ke tes formatif ya Bapak Ibu. Tes formatif ini terdiri dari 10 soal yang kaitan terhadap pembelajaran abad 21. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Kembali lagi, saya ingatkan dalam saya membahas soal ini, saya tidak mencari jawaban yang benar, tapi saya lebih kepada menekankan korelasi atau logika yang digunakan dalam penjawaban soal, sehingga Bapak Ibu tidak menghafal jawabannya, tapi menghafal atau mengingat lebih tepatnya konsep soal yang diberikan, sehingga Bapak Ibu ketemu soal seperti apapun, tahu konsep yang ingin ditanyakan, sehingga jawabannya itu cukup kita memberikan pemahaman yang dari materi sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang disebabkan era disrupsi pendidikan adalah: yang A, semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B, meningkatkan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C, berkembangnya masif online open course. Yang D, banyaknya media pembelajaran berkualitas. Dan E, standar kompetensi guru yang meningkat. Nah, ini soal nomor 1 ini ada materinya di KB 1 modul 2 pedagogik. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk memahami konsep pembelajaran abad 21. Jadi kalau ditanyakan mengenai teoritis, kita tidak bisa melogikanya. Jadi di sini poinnya saya langsung kutip di materi yang ada, yaitu banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring bertumbuhnya MOOC atau Massive Online Open Course secara besar-besaran. Nah, ini kaitan terhadap, bisa diartikan kaitan terhadap berkembangnya Massive Online Open Course. Jadi itu sesuai dengan materi yang ada di pembahasan. Lanjut, pertanyaan kedua. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya. Nah, jadi Bapak Ibu harus lihat kata kuncinya. Guru dalam memfasilitasi peserta didik baiknya bagaimana? Nah, kalau kita jawabnya A, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, abad 21 tidak hanya menguasai materi, banyak hal-hal yang sifatnya teknologi dan informasi serta komunikasi. Lalu yang B, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Kembali lagi, ini hampir sama dengan opsi A. Opsi C, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Nah, sedangkan abad 21 aplikasi komputer berkembang banyak, tidak kontemporer lagi. Sudah banyak bertaburan di media sosial dan lain sebagainya. Platform-platform yang digunakan sudah semakin berkembang. Yang E, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, kita tidak bisa lagi menjadi pengendali utama. Kita hanya melakukan pendampingan. Kita hanya memberikan yang namanya edukasi. Lalu, kenapa jawabannya dipilih D? Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ya, abad 21 itu sudah berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Di sini lebih ditekankan kepada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kita perlu latihkan kepada peserta didik adalah pengembangan keterampilan belajar. Jadi bagaimana dia belajar menggunakan teknologi yang sudah berkembang pada abad 21. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini adalah korelasinya ada di kita menekankan kepada pengembangan keterampilan belajarnya siswa-siswi kita. Begitu. Soal nomor 2. Nomor 3, generasi Z. Bapak Ibu perlu ingat, generasi Z itu adalah generasi anak-anak milenial sekarang ini, atau yang menjadi murid Bapak Ibu semua. Generasi Z memiliki rentan perhatian yang pendek, berarti konsentrasinya rendah.
Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi yang paling tepat untuk melayani generasi Z adalah? Nah, ingat, konsentrasinya rendah, jadi Bapak Ibu harus melihatnya secara konstruktivistik. Bagaimana mengembangkan materi-materi tadi supaya peserta didik tadi dengan daya perhatian yang rendah, tapi materi tetap bisa masuk. Nah, di sini opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, dicang dia, dibagi-bagi. Jadi materinya dibagi dalam topik-topik kecil. Misalnya di dalam satu materi pembelajaran itu ada mengenal huruf, huruf mengenal suku kata mengenal kata, kata mengenal kalimat. Dipecah-pecah dari huruf dulu, suku kata dan menjadi kalimat. Itu yang dilakukan oleh guru ketika melayani peserta didik yang daya perhatiannya tuh rendah, bahkan pendek. Nah, itu jawabannya kenapa dipilih yang C. Kata kunci di sana. Nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah. Preferensi itu lebih kepada ketertarikan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana peserta didik generasi Z tadi melihat perkembangan zaman, belajarnya tadi itu tergantung dari preferensinya. Yang A, menyukai komunikasi berbasis visual, artinya visual tadi dilihat. Yang B, menyukai musik dan mendengarkan radio, berarti dia audio saja atau pendengaran. Yang 3, bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. Tidak ada kaitannya karena ini kaitan terhadap media sosial yang dia miliki, open source maupun web-web yang pernah dikunjungi. Jadi itu tidak ada hubungannya. Yang ke D, suka membaca teks dan buku elektronik. Ini lebih kepada visual juga, tapi preferensi belajarnya kayaknya kalau untuk anak-anak generasi Z kita tahu sendiri tadi daya perhatiannya itu sangat pendek. Jadi kalau membaca teks dan buku elektronik kayaknya tidak mungkin karena terlalu panjang ya. Yang E, tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Ya kebanyakan kita lihat saja bahwasanya anak-anak generasi Z memiliki karakteristik seperti itu. Nah, kenapa jawabannya menjadi A? Karena ketertarikan terhadap komunikasi yang berbasis visual ini adalah misalnya video WA, terus Facebook, Instagram, Twitter. Di sana mereka bisa mengeksplorasi sehingga menarik perhatian melalui gambar-gambar yang ada di platform yang mereka gunakan. Jadi kata kunci adalah menyukai komunikasi yang berbasis visual. Radio sudah banyak ditinggalkan oleh generasi Z. Baik, lanjut nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah, jadi alasannya itu mengapa memastikan desainnya itu teknologi merupakan keputusan pedagogis. Jadi kata kuncinya ada di keputusan pedagogis. Lalu untuk jawabannya, kenapa tidak A? Teknologi telah menggantikan peran guru. Karena di sini tidak masuk akal. Tidak semua peranan guru bisa digantikan oleh teknologi. Itu. Yang kedua, guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. Ya, ini sebetulnya benar, tapi tidak sepenuhnya, hanya sebagian saja. Yang D, pembelajaran di mediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Nah, kenapa jawaban 4 ini sedikit mengecoh? Tapi sebetulnya kalau kita jeli, ini ada yang tidak sesuai dengan opsinya, tidak sesuai dengan jawaban yang dikehendaki. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Jadi harusnya bukan dilengkapi, memang kelas konvensional menjadi utama dan teknologi adalah mediasinya, bukan dibalik. Jadi kalau di sini kita baca kan
pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Terbalik pemahamannya, harusnya kalau yang benar ini kita bisa pahami adalah kelas konvensional harusnya dimediasi, dilengkapi, disupport, dibantu, didukung oleh teknologi. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau ini jelas jawabannya tidak sesuai, karena kita menjadikan kelas konvensional melengkapi dari mediasi teknologi. Lalu yang E, peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Ya, bisa dikatakan seperti itu untuk zaman saat ini, tapi belajar mandirinya tetap harus ada batasan-batasan seperti yang kita baca soal-soal sebelumnya. Guru harus memberikan batasan, guru harus memberikan edukasi, guru harus memberikan pemahaman sebelum peserta didik tadi menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Lalu kenapa jawaban C menjadi pilihannya? Karena pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi apapun teknologi yang masuk, apapun device, platform-platform yang masuk, ketika prinsip-prinsip pembelajaran tadi dapat dilakukan dengan maksimal, mereka tidak akan menjadi generasi Z yang hanya berpangku tangan, hanya berfokus kepada teknologi. Jadi ada keputusan pedagogisnya di dalam. Keputusan pedagogisnya ada di prinsip-prinsip pembelajaran. Pedagogis kaitan terhadap pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Soal nomor 6. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran operasional. Salah, tidak sesuai. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. Tidak semuanya. Karena kaitannya terhadap beberapa materi pembelajaran yang tidak semuanya harus diberikan teknologi. Nah, contohnya anak-anak autis kalau ketika dikasih integrasi teknologi mungkin tidak semuanya bisa menerima ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Lalu yang D, teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru, dan itu benar. Disesuaikan dengan kebutuhan, tidak semua teknologi bisa digunakan oleh guru. Nah, tapi di sini kata kunci yang disampaikan adalah luwes dalam merancang pembelajaran. Jadi kalau ini kesannya adalah pembelajaran yang luwes terhadap gurunya, bukan gurunya yang harus luwes terhadap perancangan pembelajaran. Nah, kenapa jawaban yang E? Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Karena dari rancangan tadi sebelumnya adalah yang dilakukan itu identifikasi. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan rancangan kan melakukan identifikasi. Nah, rancangan tadi dasarnya adalah identifikasi sehingga perubahan strategi dan materi akan terjadi ketika hasil identifikasi dan asesmennya mengharuskan rancangan tadi harus dirubah sesuai dengan strategi dan materinya. Begitu. Nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut kecuali. Jadi yang bukan ya. Nah, pembelajaran abad 21, penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi itu sesuai. High order thinking atau HOTS yang kita tahu. Yang ke B, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi itu juga sesuai dengan pembelajaran abad 21. Yang C, pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. Ya, ini sama dengan HOTS. Lalu yang E, mengembangkan kreativitas dan inovasi dan keterampilan kognisi. Ya, ini sama dengan HOTS tadi, karena dalam abad 21 dikedepankan adalah tingkatan-tingkatan dalam berpikir atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, kenapa jawabannya itu ada di D? Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Jadi artinya adalah yang mereka lakukan itu adalah tahapan sebelum pembelajaran abad 21 diterapkan. Jadi mereka harus menguasai dulu aplikasi komputernya, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 8.
Model pembelajaran ABAD 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah, nah ini Bapak Ibu, dihasilkannya produk. Jadi kata kuncinya nomor 8 ini, dihasilkan produk. Jadi menekankan otonomi belajar yang dimulai sejak merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi belajarnya adalah, jadi outputnya, harapannya adalah dihasilkan produk. Apa yang harus dilakukan? Dari 5 opsi yang kita pilih, kita lihat yang opsi A itu kita bisa coret ya Bapak Ibu ya. Jadi opsi A, ketika Bapak Ibu melihat ada opsi seperti ini, itu kita bisa coret karena biar tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan. Ini kita bisa coret. Lalu pembelajaran kontekstual, apakah hasil dari pembelajaran kontekstual itu adalah produk? Tidak. Pembelajaran berbasis kontekstual itu lahirnya adalah pemahaman-pemahaman. Sedangkan pembelajaran kooperatif, bagaimana kita melihat peserta didik kita tuh aktif dalam menerima materi-materi yang ada. Pembelajaran diskusi online tidak menghasilkan produk karena dia sifatnya adalah diskusi. Diskusi hasilnya adalah peserta didik menjadi aktif dalam mengutarakan pendapat. Nah, kalau kita bicara masalah produk, berarti harus ada proyek yang kita buat. Nah, itu ada di opsi B. Jadi jawaban nomor 8 adalah pembelajaran berbasis proyek atau project. Misalnya Bapak Ibu proyeknya adalah kalau kita di SLB kita mungkin kenal dengan bagaimana melatih motorik peserta didik melalui misalnya keterampilan menganyam, keterampilan menjahit dan lain sebagainya, dan produknya adalah kalau menganyam mungkin tikar dan lain sebagainya. Baik, untuk nomor 9, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain. Nah, kata kuncinya tuh ada menyediakan Google Drive. Apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya dapat tersimpan dan memudahkan kawan-kawan dari peserta didiknya tadi memberikan sumbang saran. Nah, itu selain kita melihat dari segi domainnya, kita harus tahu dulu, pahami kata kuncinya tadi. Google Drive itu sebagai apa, terus fungsinya sebagai apa, outputnya untuk apa. Nah, itu apakah termasuk dalam penilaian? Kalau penilaian berarti tidak, karena ini di akhir ya kalau penilaian. Pemahaman peserta didik, ya itu hanya di tengah-tengah saja ketika dia melakukan pemberian materi. Yang D, pemahaman materi pembelajaran, itu sama dengan opsi yang B. Lalu pengelolaan pembelajaran. Nah, ini menjebak ya Bapak Ibu. Kenapa sama dengan jawaban C, strategi pembelajaran dengan pengelolaan? Jadi kalau kita tidak fokus, kita menganggapnya kayaknya pengelolaan deh ya. Tapi sebetulnya tidak. Pengelolaan itu lebih kepada bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola kegiatan pembelajaran dari awal pembukaan, pemberian materi, sampai kepada penutup. Di sana pengelolaan tadi hanya sebatas menjalankan saja. Lalu ketika kita bicara masalah strategi pembelajaran, kita akan melihat bagaimana kita bisa memodifikasi. Karena di sini kan pembelajaran kita buat lebih berwarna karena menggunakan Google Drive. Lalu supaya apa? Supaya dapat tersimpan. Outputnya apa? Outputnya adalah teman-temannya bisa memberikan sumbang saran. Jadi ini adalah termasuk strategi atau variasi dalam pembelajaran, sehingga wah ini yang baru nih, menarik nih bagi peserta didik kita. Begitu untuk soal nomor 9. Terakhir kita bahas nomor 10.
Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan TPACK dalam domain. Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu ketemu dengan soal yang tidak tahu istilah dari soal tersebut, Bapak Ibu harus ingat bahwasanya inilah teori, textbook. Jadi tidak bisa kita melihat ini sebagai yang harus kita logika. Kita tetap cari. Kita akan cari TPACK. Apa sih TPACK itu? Baik, kita akan lihat TPACK. Oke. Nah, TPACK. TP. Oke, kita coba cari kata kunci TPACK. TPACK adalah T-nya adalah teknologi, ya. P-nya adalah pedagogik, C-nya adalah A-nya adalah T-nya adalah teknologi, memudahkan penyebutan TPA. Nah, jadi A-nya adalah pedagogik, PA-nya itu pedagogik, terus C-nya konten, lalu yang K-nya adalah knowledge. Jadi istilah pedagogik, konten, dan knowledge adalah kaitannya terhadap teknologi, T-nya teknologi, P-nya pedagogik, PA-nya pedagogik, C-nya konten, K-nya knowledge. Jadi Bapak Ibu harus ingat dulu kata kuncinya di sana. Lalu kita akan kembali ke soal kita lagi. Lalu kenapa tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain? Nah, TPACK tadi apa? Jadi kita harus lihat bahwasanya TPACK tadi menekankan kepada memahami materi pembelajaran, bukan rancangan, bukan pengelolaan, juga bukan upaya memahami peserta didik, dan juga bukan mempresentasikan data, tapi lebih kepada bagaimana memahami materi pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembahasan soal kita di modul 2 KB1.